Ya pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya, Fasta Anastasia. Dan saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari seluruh wilayah Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita hari ini pemirsa, 2 kapal dari Basarnas, masing-masing kapal SAR dari Bali dan Surabaya telah tiba dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur. 2 kapal Basarnas tersebut adalah kapal negara Antasena 234 POD STS dari Surabaya dan kapal negara Arjuna 229 dari Pos SAR Bali. Pemirsa, 2 kapal Basarnas yang diperbantukan untuk proses pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 telah tiba di Banyuwangi. Kapal milik Basarnas ini ialah KN Antasena yang datang dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Wangi sejak kemarin. Sementara itu, untuk KN Antasena, Posar Denpasar tiba di Pelabuhan Tanjung Wangi sekitar jam 08 waktu Indonesia Barat. 2 kapal Basarnas ini rencananya ikut melakukan pencarian dan akan membawa beberapa personil penyelam dan peralatan lainnya. Sedangkan peralatan yang mereka bawa adalah peralatan magnometer dan robo kit. Selain itu juga beberapa peralatan selam yang dibawa oleh tim penyelam dari masing-masing pos SAR. Keberangkatan kapal SAR milik Basarnas ini juga masih menunggu perintah dari pihak TNI Angkatan Laut. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, tim liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Bagi pemirsa, masih mengenai pencarian KRI Nanggala 402. Untuk memperlancar pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 di Banyuwangi, ada sejumlah titik pos SAR yaitu di Mako Pangkalan TNI Angkatan Laut Pelabuhan Tanjung Wangi dan Bandara Udara Belimbing Sari. Ya, di Pelabuhan Tanjung Wangi nantinya akan bersandar kapal yang ikut pencarian dari Basarnas, Polairut, dan KRI. Sedangkan pos SAR di Bandara Belimbing Sari sebagai tempat mendaratnya pesawat yang mengangkut personil penyelam baik dari Polairut, Paskas TNI Angkatan Udara. Pemirsa, pos SAR di Mako Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi merupakan pusat pos SAR yang berada di Banyuwangi, sedangkan lainnya merupakan pos SAR pendukung. 3 titik pos SAR yang ada di Banyuwangi adalah pos SAR di Mako Pangkalan TNI Angkatan Laut. Di Mako sudah didirikan tenda dan dijaga sejumlah prajurit TNI Angkatan Laut dan dijaga oleh sejumlah provos. Tampak truk yang mengangkut personil dari pasukan Katak pun datang dan masuk ke Mako Pangkalan TNI Angkatan Laut. Di Mako Pangkalan ini juga telah disiapkan peralatan medis dan 1 unit ambulans. Selain pos SAR di Pangkalan TNI Angkatan Laut, di Pelabuhan Tanjung Wangi juga didirikan pos SAR. Di Pelabuhan Tanjung Wangi nantinya akan bersandar kapal-kapal yang ikut pencarian, baik dari kapal Basarnas, kapal Polairut, dan KRI. Sedangkan pos SAR di Bandara Udara Belimbing Sari sebagai tempat mendaratnya pesawat yang mengangkut personil penyelam baik dari Polairut, Paskas TNI Angkatan Udara. Selain itu juga untuk pendaratan pesawat yang mengangkut peralatan berupa sonar. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, tim liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya. Penyeberangan PT ASDP Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur siap melaksanakan aturan pemerintah, yaitu penyekatan arus mudik Lebaran Idul Fitri. Sebelumnya pemerintah pusat telah mengeluarkan aturan larangan mudik bagi para perantau yang ada di berbagai wilayah Indonesia. Aturan larangan mudik ini telah diatur dengan mengacu Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah serta upaya pengendalian penularan virus COVID-19. Pemirsa, penyeberangan PT ASDP Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur siap melaksanakan aturan pemerintah, yaitu penyekatan arus mudik Lebaran Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Sebelumnya pemerintah pusat telah mengeluarkan aturan larangan mudik Lebaran bagi para perantau yang ada di berbagai wilayah Indonesia.
Aturan larangan mudik ini telah diatur dengan mengacu Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah serta upaya pengendalian COVID-19. Dengan adanya larangan mudik ini, pemerintah pusat maupun daerah akan melakukan upaya penyekatan jalur-jalur yang digunakan para pemudik untuk melakukan aktivitas pulang kampung atau mudik. Adapun jalur tersebut diantaranya yakni jalur darat, laut, maupun jalur udara. Kabupaten Banyuwangi sendiri mengatur penyekatan jalur mudik akan segera diberlakukan. Hal tersebut salah satunya akan dilakukan di penyeberangan ASDP Ketapang, Banyuwangi. Hal tersebut dilakukan lantaran jalur ini seringkali dijadikan langganan para perantau dari Bali maupun NTB untuk melakukan aktivitas mudik menuju ke Pulau Jawa dan sekitarnya. Adapun penyekatan jalur penyeberangan dari Bali maupun dari arah sebaliknya akan diberlakukan pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang. Dengan ini, pada tanggal tersebut, para pemudik tidak dapat melakukan aktivitas mudik Lebaran 1442 Hijriah. Sementara itu, manajer usaha SDP Ketapang Banyuwangi Marsadik mengatakan bahwasanya larangan ini mulai diberlakukan oleh PT ASDP Ketapang mulai pertanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Pada kesempatan ini juga Marsadik menjelaskan bahwasanya aturan ini juga akan berlaku kepada penumpang pejalan kaki roda 2 maupun roda 4. Kalau persiapan SDP sendiri kami sudah siap, kami sudah merapatkan barisan, kami juga sudah mengadakan rapat koordinasi kepada semua fungsi sektoral untuk bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa. Dalam hal ini, namun karena ada pelarangan mudik dari pemerintah mulai tanggal 6 sampai tanggal 17, tentunya kami ASDP tidak melayani untuk penyeberangan penumpang pejalan kaki, roda 2 dan kendaraan penumpang lainnya. Yang kami layani cuman kendaraan barang, logistik. Namun kami untuk menghadapi angkutan lebaran ini, namanya juga lebaran, kami tidak underestimate. Jadi tetap kami mempergunakan SOP yang sudah ada, mempergunakan penelayanan seperti tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah dalam ini ada penyekatan-penyekatan di ruas-ruas jalan, pintu masuk kabupaten, pintu masuk ini, termasuk juga nantinya di sini ada penyekatan ruang. Rencana kan ada di Jembatan Timbang, Watu Dodol. Di situ sudah ada penyekatan dari pihak pemerintah. Di sini kita sifatnya cuma menerima apa yang sudah menjadi screening di sana, sudah lolos, kita seberangkan. Untuk penjualan tiket sendiri Pak? Penjualan tiket sendiri kita dibatasi. Penjualan tiket sendiri untuk sistem etiketing online, Verizi itu mulai tanggal 6 untuk reservasi tanggal 6 sampai tanggal 17 itu sudah diblok dari sana, dari sistem. Artinya sudah tidak ada lagi kalau mbaknya cari untuk tiket keberangkatan tanggal 6, 7, 8 sampai tanggal 17 sudah tidak ada lagi di sistem itu. Kalau toh nantinya ada bentuk yang pengecualian seperti halnya mobil ambulan atau tenaga medis, itu kan juga namanya penumpang, itu kita layani dengan GoSo dengan cara cashless. Itu SOP-nya yang dari ini. Tapi untuk umum itu sudah tidak bisa lagi dibeli lewat sistem. Untuk himbauannya sendiri kami selalu bersinergi dengan sama persis dengan yang seperti yang dihimbau oleh pemerintah. Jadi kami sifatnya di sini cuma sporting apa yang menjadi ini dari pemerintah dan melaksanakan apa yang menjadi kebijakan daripada pemerintah. Meski demikian, aturan penyekatan ini dipastikan tidak berlaku kepada beberapa kendaraan logistik, ambulan atau kesehatan, serta beberapa kendaraan yang berperan bagi kelangsungan perekonomian dan kesehatan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kita beralih ke berita berikutnya, pemirsa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kelas 3 Banyuwangi memperkirakan cuaca di wilayah Banyuwangi pada beberapa hari ke depan relatif cerah. Ya, pada musim peralihan ini BMKG juga menghimbau kepada masyarakat karena dapat berpengaruh pada kesehatan karena peralihan cuaca di dalam bulan suci Ramadan.
Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kelas 3 Banyuwangi memperkirakan cuaca di wilayah Banyuwangi pada beberapa hari ke depan relatif cerah. Selain itu, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini kepada masyarakat yang sering melakukan aktivitas di luar rumah. Pasalnya, pada pertengahan bulan April, Banyuwangi memasuki musim pancaroba atau musim peralihan, di mana pada fase musim ini cuaca di Banyuwangi sedikit berubah menjadi tidak stabil. Pada kesempatan ini, Prakirawan Cuaca BMKG Banyuwangi Ibnu Haryo mengatakan, kondisi cuaca di wilayah Banyuwangi pada pertengahan bulan April mengalami musim pancaroba, sehingga hal ini mengakibatkan kondisi cuaca menjadi tidak menentu. Dalam hal ini, Ibnu juga menambahkan bahwasanya pada musim peralihan, kondisi cuaca di Banyuwangi umumnya cerah, sehingga mengakibatkan panas terik. Ibnu juga menjelaskan terjadinya kondisi cuaca terik ini diakibatkan karena adanya angin timuran yang cenderung mengakibatkan suhu di Banyuwangi relatif panas. Pada kesempatan ini juga pihak BMKG Banyuwangi menghimbau kepada masyarakat agar selalu waspada pada kondisi cuaca yang cenderung panas. Pasalnya, pada fase musim ini juga bertepatan dengan bulan suci Ramadan, sehingga hal ini dikhawatirkan mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat di Banyuwangi. Untuk perakiraan cuaca wilayah Banyuwangi sendiri saat ini memang dominan cerah berawan. Kemudian ini akibat dari adanya tekanan rendah di belahan bumi utara. Jadi aliran massa udara tertarik ke utara yang menyebabkan di wilayah Banyuwangi itu adanya pergerakan massa udara kering. Jadi umumnya beberapa hari ke depan Banyuwangi itu kondisinya cuacanya cerah. Nah, untuk perlu himbauan untuk masyarakat ketika pada musim-musim panas seperti ini untuk bisa menjaga kesehatannya, kemudian mengurangi dampak yang bisa menyebabkan penyakit itu sendiri. Cuaca wilayah Banyuwangi sendiri beberapa hari ke depan untuk tinggi gelombang juga masih aman. Seperti itu. Ya, untuk Banyuwangi sendiri masih berada di peralihan musim dan diperkirakan bulan Mei sudah memasuki musim kemarau. Angin timuran yang membawa sedikit uap air, jadi tidak adanya masa uap air yang menyebabkan potensi hujan itu. Khususnya wilayah belahan bumi selatan yaitu Jawa, sepanjang Jawa, kemudian Bali, Nusa Tenggara. Untuk musim kemarau sendiri antara Mei, kemudian puncaknya ada di Juli, Agustus, kemungkinan sampai Oktober. Perhatikan sistem penanamannya terhadap cuaca, terhadap kebutuhan airnya, seperti itu. Ibnu juga menjelaskan bahwasanya musim kemarau pada tahun ini akan terjadi pada bulan Mei mendatang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Fasta Anastasia. Dan saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan, dan sampai jumpa.